Hujan bukan penyebab banjir, disampaikan oleh ahli agama Bapak Ustadz Adi Hidayat dan ahli hidrologi saya sendiri, Joko Suryanto. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita, wa yunazzilul ghaith, dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaith. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaith. Ghaith itu asalnya bukan hujan. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith, ya. Asalnya dari ditambah ghaith jadi istaghatsah, meminta kebaikan. Ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi. Kronologis terjadinya banjir menurut ilmu hidrologi, banjir itu akibat dari perilaku manusia. Jadi akibat ini menimbulkan peningkatan debit. Adanya peningkatan debit akibat perilaku manusia tadi. Nah, seperti ini, debit di sungai melimpas, tidak bisa menampung lagi. Nah, ini rumus teori hidrologi. Ini debit, tadi debit meningkat. Nah, ini kuncinya di sini, 0,278 kali C kali I kali A. Ada 3 parameter. 2 diantaranya parameter ini tetap, yaitu curah hujan. Ini I intensitas. Curah hujan itu tetap. Kemudian daerah aliran sungai atau catchment area ini juga tetap. Jadi yang berubah C, koefisien runoff. Koefisien runoff ini berubah karena adanya peningkatan pembangunan menutup lahan-lahan resapan. Apa yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi sangat betul. Ini C-nya meningkat. Nah, peningkatan debit karena koefisien runoff meningkat. Jadi penutupan daerah lahan resapan akibat beberapa pembangunan, ya. Semua pembangunan ini menutup daerah aliran sungai, atau jadi kota itu termasuk aliran sungai, ini jalan. Ini limpasannya meningkat. Nah, seperti ini pembangunan kawasan-kawasan perumahan, hotel. Nah, ini runoff juga, ini menimbulkan peningkatan runoff. Koefisien runoff meningkat sebab kerusakan daerah aliran sungai. Nah, tadi lahan-lahannya lahan-lahan resapan ditutup oleh peningkatan pembangunan. Nah, seperti ini termasuk hutan ditebang, hutan dibakar. Ini juga menimbulkan koefisien runoff tinggi, debit meningkat.
Kemudian solusi banjir, tadi kan banjir akibat peningkatan debit. Solusi banjir ya penurunan debit seperti ini. Nah, ini kalau run off-nya bagus, ini air di sungai ini jernih seperti ini dan debitnya tidak akan meluap, run off-nya kecil. Kemudian penurunan koefisien run off bagaimana? Nah, tadi jalan-jalan drainasenya, drainase konvensional tadinya, sekarang dirubah menjadi drainase berwawasan lingkungan. Jadi drainase diresapkan. Rumah, ya seluruh atap di Indonesia ya harus ditangkap sebelum menjadi run off. Jadi memanen air hujan. Nah, itulah jadi solusi banjir adalah pemulihan das. Dasnya tadi rusak, tadi juga drainasenya salah, hujan selalu dibuang, harus diturunkan karena hujan itu tetap. Di atap juga harus dipanen. Hutannya juga harus dipulihkan karena hutan tadi dirusak, ditebang, dibakar. Demikianlah informasi ahli hidrologi kronologis banjir yang sebenarnya seperti itu. Karena hujan itu tetap. Kenapa banjir meningkat? Nah, itu tidak ada korelasi. Yang meningkat itu adalah koefisien run off-nya tadi. Demikian.